Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 7, kami ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu ada Wildan Maulana, Eni Westina, Kinanti Anissa, Ide Bagus Minaringan, dan saya sendiri Fariza Adi, dan yang terakhir Dinda Sasa Fahrul Rahim. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang model-model keputusan. Yang pertama, keputusan-keputusan yang diprogram. Keputusan-keputusan yang tidak diprogram ada 4 macam. Yang pertama, model keputusan dengan kepastian. Yang kedua, model keputusan dengan risiko. Yang ketiga, model keputusan dengan ketidakpastian. Yang keempat, model keputusan dengan konflik. Selanjutnya tentang ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Untuk mengukur ketidakpastian dapat digunakan probabilitas, yaitu ukuran kuantitatif yang mengukur berbagai kemungkinan atau peluang terjadi peristiwa yang tidak pasti. Menurut Arshad, terdapat 2 konsep probabilitas, yaitu yang pertama, probabilitas objektif. Yang kedua, probabilitas subjektif. Sikap terhadap risiko. 1. Risk averter. Risk averter merupakan sikap yang cenderung untuk menghindari risiko. Memiliki karakter ini cenderung mengutamakan keamanan dan sebisa mungkin menghindari risiko. 2. Risk neutral. Risk neutral merupakan sikap yang cenderung netral dalam menghadapi risiko. Biasanya disebut juga dengan investor moderat. Mereka menerima adanya risiko tetapi tidak ingin masuk ke risiko tingkat tinggi. Dengan kata lain, risiko dan return yang dihasilkan berada di level menengah. 3. Risk-seeker. Risk-seeker merupakan sikap yang cenderung untuk menyukai risiko. Sikap seperti ini memegang prinsip low risk, low return atau high risk, high return. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Terdapat beberapa langkah untuk proses pengambilan keputusan, antara lain: 1. Mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. 2. Mengumpulkan informasi. Saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya definisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan, dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. 3. Mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya akan lahir opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. 4. Menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Hickson dan Anthony Stargess, dalam langkah ini diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Pengambilan keputusan baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha yang harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga mungkin akan sangat membantu. 5. Memilih di antara alternatif pilihan. Ketika tibanya waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risiko. 6. Bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan.
Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. 7. Meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Selanjutnya, model keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Model keputusan dalam kondisi ketidakpastian disebut pula dengan model keputusan tanpa probabilitas. Sebuah kondisi pengambilan keputusan mengandung beberapa komponen, yaitu keputusan itu sendiri dan kejadian yang dapat terjadi di masa yang akan datang, dikenal sebagai kondisi dasar atau state of nature. Pada saat keputusan dibuat, pengambil keputusan tidak yakin atas kondisi dasar yang akan datang dan tidak memiliki kendali atas kondisi dasar tersebut. Selanjutnya, contoh kasus, seorang investor ingin membeli salah satu dari 3 jenis perumahan. Ia harus memutuskan antara sebuah apartemen, bangunan kantor, atau gudang. Kondisi dasar di masa yang akan datang akan menentukan besarnya laba yang akan diperoleh investor tersebut adalah keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk. Laba yang akan dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam setiap kondisi dasar yang terjadi ditunjukkan dalam tabel berikut. Untuk membeli apartemen dalam kondisi ekonomi yang baik akan mendapatkan 50.000 US dollar. Untuk kondisi ekonomi yang buruk akan mendapatkan 30.000 US dollar. Untuk bangunan kantor pada kondisi ekonomi yang baik akan mendapatkan 100.000 US dollar dan pada kondisi ekonomi yang buruk akan mendapatkan min 40.000 US dollar. Untuk gudang pada kondisi ekonomi yang baik akan mendapatkan 30.000 US dollar, pada kondisi ekonomi yang buruk akan mendapatkan 10.000 US dollar. Kriteria dalam pengambilan keputusan. 1. Maksimak. Pada kriteria maksimak ini, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara ilmiah. Kriteria maksimak ini adalah kriteria yang kurang valid, karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin dan probabilitas yang lainnya. Berdasarkan contoh di atas, maka pertama-tama mengambil keputusan akan menentukan nilai maksimum dari alternatif keputusan dengan cara pada tabel yang tertera pada slide. Bisa teman-teman perhatikan detailnya seperti apa. Yang pada akhirnya muncullah kesimpulan bahwa dari nilai maksimum pada tabel dipilih nilai yang tertinggi, yaitu 100.000 dolar sebagai nilai maksimak, karena nilai tersebut menggambarkan laba yang diterima oleh perusahaan tertinggi dari alternatif investasi yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimin. Pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservasi tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimal paling besar. Kriteria ini disebut juga kriteria Wald. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan mungkin mengabaikan probabilitas signifikan bahwa hasil yang diperoleh dapat lebih besar. Contohnya seperti gambar di samping. Ketika kondisi ekonomi baik, harga pembelian apartemen sekitar 50.000 dolar, 50.000 US dollar. Kemudian ketika kondisi ekonomi sedang buruk, maka harga apartemen tersebut menyusut menjadi 30.000 dolar dengan harga minimumnya mencapai 30.000 dolar dan seterusnya.
Kemudian realisme. Kriteria realisme dikenal juga sebagai kriteria Hurwitz. Kriteria ini mencari kompromi antara kriteria maksimax dan maksimin. Prinsip kriteria keputusan ini adalah pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan juga tidak sepenuhnya pesimis dengan kriteria Hurwitz. Hasil keputusan dikalikan dengan koefisiensi optimisme pengambilan keputusan. Contohnya seperti gambar di bawah. Untuk pembelian apartemen seharga 100.000 US dollar dikalikan 0,4 ditambah minus 40.000 US dollar dikurangi dikali 0,6 sama dengan 16.000 US dollar dan seterusnya. Berikutnya adalah kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga dengan kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya atau imbang. Berbeda dengan kriteria yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kriteria realisme yang dapat dibedakan besar probabilitasnya. Jadi pada kriteria Laplace ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Kemudian hasil yang dipilih adalah hasil yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Seperti contoh di bawah ini, karena kita menggunakan kriteria Laplace di mana probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya, maka antara kondisi ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk mempunyai nilai koefisien yang sama. Jadi seperti tabel yang ada pada slide ini, untuk penghitungan apartemen yaitu 0,5 dikali dengan 50.000 dolar ditambah dengan 0,5 dikali 30.000 dolar yang mempunyai hasil sebesar 40.000 dolar. Kemudian bangunan kantor dengan penghitungan yang sama yaitu 0,5 dikali dengan 100.000 dolar ditambah dengan 0,5 dikali dengan min 40.000 dolar dengan hasil sebesar 30.000. Kemudian selanjutnya yaitu gudang dengan penghitungan yang sama juga yaitu 0,5 dikali 30.000 dolar ditambah 0,5 dikali 10.000 dolar dengan hasil sebesar 20.000. Maka berdasarkan hasil perhitungan, nilai tertimbang maksimum adalah apartemen dengan nilai sebesar 40.000 dolar, sehingga apartemen yang dipilih sebagai alternatif investasi yang paling menguntungkan. Berikutnya adalah kriteria regret atau bisa disebut juga dengan minimax regret yang berarti kriteria penyesalan. Pada kriteria ini, pengambil keputusan bermaksud menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan. Untuk menggunakan kriteria minimax regret, pengambil keputusan pertama-tama memilih hasil maksimum dari setiap kondisi dasar. Seperti contoh yang tertera pada slide 7, hasil maksimum dalam kondisi yang baik adalah 100.000 dolar dan hasil maksimum dalam keadaan ekonomi buruk adalah 30.000 dolar. Hasil-hasil yang lain dalam setiap keadaan ekonomi kemudian dikurangkan dari jumlah nilai maksimum, seperti ditunjukkan dalam perhitungan yang ada pada slide yang ada di sebelah kiri. Untuk apartemen dalam kondisi ekonomi yang baik mendapatkan hasil 50.000 dolar. Kemudian untuk bangunan kantor dalam kondisi ekonomi yang baik mendapatkan hasil 0. Untuk gudang dalam kondisi ekonomi yang baik mendapatkan hasil 70.000 dolar. Untuk apartemen dalam kondisi ekonomi yang buruk mendapatkan hasil 0. Kemudian untuk bangunan kantor dalam kondisi ekonomi buruk mendapatkan hasil 70.000 dolar. Untuk gudang dalam kondisi ekonomi buruk mendapatkan hasil 20.000 dolar. Nilai tersebut menggambarkan penyesalan yang mungkin dialami oleh pengambil keputusan jika keputusan yang dihasilkan memberikan hasil di bawah hasil maksimum.
Nilai tersebut jika dirangkum dalam suatu tabel hasil pertukaran yang dimodifikasi dan dikenal sebagai tabel penyesalan yang ada pada sebelah kanan slide. Jadi, untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria minimax regret, dipilih nilai maksimum dari penyesalan setiap alternatif keputusan. Keputusan yang dipilih adalah yang merupakan nilai minimum dari maksimum penyesalan yang ada. Berdasarkan kriteria minimax regret, yang dipilih adalah investasi pada apartemen karena didasarkan pada filosofi bahwa investor akan mengalami penyesalan dalam jumlah yang terkecil jika ia membeli apartemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.